Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Kapolres Kabupaten Deli Serdang. Kami untuk menjalankan peserta jajar di acara pengukuhan pengurus Kodabas 2020-2022 di Kecamatan Kutali Batu. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami. Para hadirin dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Baik hadirin sekalian, seperti kata pepatah, siri berlipat siri pinang, siri dari pulau Kelantan. Tadi persembahan kami mulakan sebagai sambutan selamat datang. Kak Bambang seperti kata orang bijak, naik sepeda di
pagi hari, badan sehat, wajah berseri. Salam pertama rasanya kok masih sepi ya. Bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi? Semoga yang menjawab kita doakan cepat naik haji. Amin. Oke, kita sama-sama kita ulang lagi. Sekali lagi. Baik, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bergelang emas duduk berdendang lagu Melayu. Selamat datang anggota Kodama. Selamat datang di Desa Sukalibaru. Yang terhormat Kapolsek Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran. Yang kami hormati Kadis Deperindak Deli Serdang, Kepala BK RPMI Kabupaten Deli Serdang, Ketua DKC Deli Serdang, serta Camat Kecamatan Kutali Baru, Dewan Pendidik Kodama serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepatnya tanggal 21 Maret 2021 bertempat di Kutali Baru akan dilaksanakan pengukuhan pengurus Kodamas 2020-2021. Semoga acaranya lancar Dan tanpa ada halangan sedikit pun dilaksanakan di minggu pagi yang berbahagia. Baik, Kak Bambang, selanjutnya kalau boleh sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami bertahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang maha bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, izinkanlah kami yang hadir di ruangan ini menundukkan kepala untuk mengagungkan namamu. Atas izin dan ridhomu, hari ini kami akan melangsungkan pelantikan pengurus Kodamas periode 2020-2022. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah keikhlasan di dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir di ruangan ini rahmat-Mu, karunia, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara kami tercinta, khususnya perkumpulan Kodamas kami tercinta ini. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan dan lindungan kepada kami agar kami terhindar dari virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafaruqana tafaruq qawma ma'sum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Silakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan dengan tidak mengurangi rasa hormat.
Dilanjutkan dengan lagu Mars Kodama. Kita semua bersatu padu, gerakan tenaga wujudkan Kodama Jaya. Tanamkan rasa damai dan janji saja dalam gerak dan langkah. Bergandeng tangan kita jangan pernah terpisah, Kodama Jaya selamanya. Ayo semua kita melangkah menuju gemilang bersama. Kita semua bersatu padu, gerakan tenaga wujudkan Kodama Jaya. Tanamkan rasa damai dan janji saja dalam gerak dan langkah. Bergandeng tangan kita jangan pernah terpisah, Kodama Jaya selamanya. Ayo semua kita melangkah menuju gemilang bersama. Ayo semua kita melangkah menuju gemilang bersama. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara. Cap strip PKD strip 10/2020 tentang pengembangan kepengurusan komunitas daun emas disebut Kodamas periode 2020-2022. Menimbang A. Bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya kepengurusan komunitas daun emas disebut Kodamas periode 2020-2022 Pramuka X PTP 9. B. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program dan kegiatan Kodamas, maka perlu diusahakan dikukuhkan kepengurusan Kodamas periode 2020-2022. C. Bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk disahkan dan diangkat. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. B. Anggaran dasar Kodamas. C. Anggaran rumah tangga Kodamas. Memperhatikan A. Hasil temu rapat pemilihan kepengurusan Kodamas, keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Kodamas. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Ketua J. Haris Wijaya ditandatangani, Sekretaris Edi Supriyanto ditandatangani. Susunan kepengurusan komunitas daun emas Kodamas periode 2020-2022. Untuk nama yang disebutkan saya harapkan maju ke depan. Ketua Mimba Priswadi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketua yang baru. Wakil Ketua Aji Wayudi Cesos. Sekretaris Rini Dareni FPD. Wakil Sekretaris Rudianto. Selanjutnya untuk seksi agar kiranya untuk menjaga jarak prokes kesehatan agar
tetap di tempat dan saya sebutkan namanya. 1. Kerohanian dan pembinaan mental. 1. Adnin Nasution. 2. Mudi Prayoga. C. 3. Desi Marlinda. 4. Kartika Dewi Widya Suti. 2. Pendidikan dan pelatihan. 1. Risma Novianti. 2. Mariani. 3. Samsiani. 4. Sri Asli. Seksi UMKM Berti Episkia Dewi. 2. Tri Yunitasari. 3. Taufik Abad. 4. Sri Dewi Wahyuni. Keenam, Humas. 1. Ahmad Suyanto. 2. Dedi Junaidi. 4. Salbia. Keempat, perwakilan koordinator perkebunan. 7. Koordinator kebun dari dukungan dan mengucapkan ikrar, saya akan menanyakan kepada saudara-saudari pengurus komunitas Kermas terpilih periode 2020-2022 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudari siap dikukuhkan sebagai pengurus Kodamas periode 2020-2022? Siap. Apakah saudara-saudari sanggup bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengurus Kodamas 2020-2022? Sanggup. Bersediakah saudara-saudari menjalankan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kodamas? Jika saudara-saudari sudah siap dan sanggup dikukuhkan sebagai pengurus Kodamas periode 2020-2022, maka ikutilah dan tirukan kata-kata saya. Kami pengurus Kodamas periode 2020-2022 berjanji menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sanggup melaksanakan kepemimpinan Kodamas dengan penuh tanggung jawab, patuh dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kodamas, menjunjung tinggi silaturahmi dan menjaga nama baik Kodamas, rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan Kodamas, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, membimbing dan mengabulkannya. Amin. Selanjutnya penyerahan Ketua Kodamas, saya amanahkan patakan ini kepada Ketua dan seluruh anggota untuk menjalani organisasinya dengan baik dan benar. Siap, Ketua. Tangan yang meriah untuk semua pengurus terpilih. Kepada pengurus terpilih yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua,
sehingga dapat hadir di acara pelantikan pengurus Kodamas 2020-2022 saat ini. Tak lupa kita hadirkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari jalan yang gelap ke jalan yang terang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kak Warga kita, Kak Adi Dekan, bersedia hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati pendiri Kodamas yang telah bersedia melantik Kodamas masa jabatan 2020-2022 yang saat ini saya pimpin. Yang saya hormati penasihat Kodamas yang juga dapat hadir di sini, yang selama ini telah memberikan banyak nasihat dan dukungannya kepada kami menjalankan program ini agar lebih baik ke depannya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan anggota Kodamas yang terus memberikan atensinya pada kegiatan-kegiatan yang Kodamas laksanakan. Karena atensi tersebutlah kami selaku pengurus akan bersemangat dan mengemban amanah yang kami emban. Kodamas saat ini telah menemukan bentuknya dari sekedar ajang berkumpul para anggota Pramuka X9 menjadi suatu wadah untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, masyarakatan dan kegiatan lainnya yang juga berguna bagi para anggota dalam menyalurkan minat dan bakatnya yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Atas perubahan tersebut, maka akan pengurus Kodamas saat ini bertanggung jawab untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dapat mengikuti tuntunan perkembangan. Pengurus Kodamas dengan masa bakti 2020-2022 sengaja mengangkat tema menjalin ukhuwah untuk bersamaan, karena kami yakin bahwa dengan terjalinnya ukhuwah solidaritas, maka kegiatan-kegiatan Kodamas ke depan akan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, seperti yang telah rekan-rekan saksikan, kami telah mendata anggota Kodamas yang lama serta menarik anggota yang baru untuk bergabung ke Kodamas agar Kodamas ini menjadi semakin besar. Seperti yang rekan-rekan saksikan pula, dalam 2 tahun ke depan kita telah membuat rencana kegiatan yang tertuang dalam agenda kegiatan Kodamas yang saat ini menitik beratkan kepada pembinaan UMKM bagi anggota Kodamas. Tujuannya agar anggota Kodamas dapat memiliki peluang usaha yang dapat dijalani, memberikan alternatif lain pada potensi ataupun kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Kegiatan usaha tersebut berlaku dari kita maupun dari kita masyarakat lainnya. Pengurus Kodamas akan membantu usaha-usaha tersebut, baik menyediakan pelatihan UMKM maupun mencarikan donatur untuk modal usaha tersebut. Juga tentunya membantu dalam mempromosikan usaha. Kami yakin dan percaya bahwa Kodamas akan meraih apa yang kita harapkan bersama. Meraih masa gemilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kodamas bahwa saya dapat mengemban amanah yang rekan-rekan berikan dalam 2 tahun depan. Akhir kata saya ucapkan saya yang saya hormati Ketua PKP RRI Kabupaten Deli Serdang serta jajaran. Yang saya hormati Bapak Camat
Kecamatan Kutani Baru. Yang saya hormati Dewan Pendiri Kodamas, yang saya hormati pimpinan terpilih pengurus Kodamas tahun 2020-2022, hadirin dan para undangan sekalian. Lupa yang saya hormati adik-adik para pengurus Dewan Kerja Cabang Kabupaten Deli Serdang. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, pada hari ini kita dapat memenuhi undangan dari pengurus Kodamas periode 2020-2022 untuk menyaksikan secara bersama-sama proses pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Kodamas. Mari kita berselawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kak Warcap dan para undangan sekalian, sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya mohon izin dan mohon maaf karena saya tidak menggunakan uniform pramuka dengan sebenarnya. Seharusnya harus dilengkapi dengan tangan leher dengan kacu. Cuman tadi dipesankan baju seragam Kodamasnya diambil di sini. Jadi saya pakai baju tanpa menggunakan tangan leher. Sampai sini dicoba sempit. Jadi karena takut tidak bisa bernapas, saya lanjutkan dengan pakaian yang saya bawa dari rumah. Saya mohon izin, ini jangan ditiru karena ini salah dalam berpakaian gerakan pramuka, dalam pakaian pramuka. Apalagi saya baru diamanahkan oleh Kak Warcap untuk membantu kepengurusan Warcap di bidang organisasi dan hukum. Ini sudah menyalahi hukum. Jadi saya mohon maaf, bukan karena disengaja. Dan jangan ditiru, ini proses pakaian yang salah. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada kepengurusan Kodamas tahun 2020-2022 yang hari ini dikukuhkan. Mudah-mudahan momentum pengukuhan pelantikan ini bisa dijadikan motivasi untuk menggerakkan Kodamas ini menjadi lebih bagus untuk mencapai visi dan misi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kodamas terpilih. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan saran, nasihat, karena fungsinya hari ini sambutan yang saya dimintakan adalah memberikan nasihat, maka izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa komunitas Daun Mas ini tentunya berbeda dengan komunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang kepramukaan. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya di pasal 32, disebutkan bahwa komunitas organisasi pendukung di tiap kuartir, salah satunya adalah satuan komunitas atau disebut dengan SAKO, satuan komunitas. Itu organisasi pendukung yang ada di tiap-tiap kuartir cabang. Cuman dipertegas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa yang dimaksud dengan satuan komunitas adalah komunitas penyelenggara pendidikan kepramukaan karena persamaan aspirasi, karena persamaan profesi, karena kesamaan agama. Itu yang dimaksud dengan satuan komunitas. Jadi satuan komunitas itu karena persamaan profesi, aspirasi, dan agama. Nah, baru kemudian kalau ada beberapa gugus depan di satu kuartir cabang minimal 3, dia boleh membentuk satuan komunitas. Kemudian
kalau ada 5 komunitas di Kuartir cabang, maka Kuarda bisa membentuk satuan komunitas. 5 provinsi membentuk satuan komunitas, maka bisa membentuk satuan komunitas di tingkat nasional. Nah, dari penjelasan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan ini, berarti komunitas Daun Mas tidak merupakan salah satu dari unsur satuan pendukung organisasi Kuarcap, karena ini dibentuk bukan berdasarkan 3 alasan tadi. Izinkan Kuarcap, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena jangan ada nanti persepsi yang keliru bahwa ini merupakan satuan komunitas. Satuan komunitas itu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kak Kuarcap dan para undangan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Penasehat, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi pegangan di dalam kepengurusan menjalankan kegiatan organisasi. Yang pertama, yang perlu saya ingatkan adalah bahwa Kodamas berdasarkan anggaran dasarnya dan ikrar yang sudah disampaikan tadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan silaturahmi, untuk mempererat hubungan silaturahim di antara sesama anggota Pramuka X PTP 9. Oleh karena itu, jadikanlah Kodamas ini sebagai wadah untuk membangun silaturahim. Silaturahim memang perintah Allah. Karena dengan silaturahim, salah satu kemanfaatannya adalah akan dipanjangkan usia kita. Allah akan memanjangkan usia kita kalau kita rajin membangun silaturahim. Sekarang timbul pertanyaannya, kalau sudah dipanjangkan usia oleh Allah, usia yang panjang itu untuk apa? Kalau sudah dipanjangkan usianya, maka manfaatkanlah usia itu untuk melakukan kebaikan. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi panjang usia, manfaatkan. Jangan keliru. Panjang usia, nikmati. Menikmati hari tua beda dengan memanfaatkan hari tua. Kalau menikmati nanti biar bisa kebablasan menikmatinya. Tapi kalau dimanfaatkan, itu adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang hidupnya bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, mari jadikan Kodamas ini sebagai wadah untuk membangun silaturahim, untuk bisa mendharmabaktikan sisa hidup yang Allah panjangkan usia ini, untuk agar hidup kita bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, kalau kita lihat jalannya prosesi pelantikan tadi, kita sepakat bahwa prosesi tadi berjalan dengan baik, lancar, dan indah. Kenapa ini bisa tercipta? Karena di sini adalah memang berkumpulnya mantan-mantan pramuka terbaik PTP 9 pada masanya. Berikan tepuk tangan untuk alumni pramuka PTP 9. Jadi prosesnya berjalan dengan baik, kita yakin. Karena dulu ini ada yang dulu pimpinan regu, ada yang dulu pradana mungkin, ngumpul di sini, sehingga kita saksikan bahwa sikapnya pun masih sikap sempurna, jalannya pun masih jalan yang cukup gagah. Karena memang mantan-mantan terbaik PTP 9 lah yang hadir pada hari ini, dan potensi ini harus dimanfaatkan. Dulu Kuartir cabang Deli Serdang
sanggahan terkuatnya itu dari Pramuka PTB 9. Jayanya Kuarcat Deli Serdang karena ada dukungan yang kuat dari PTB 9. Nah sekarang Kodamas harus menjadi sosok guru yang kuat untuk mendorong Kuartit cabang Deli Serdang mencapai visinya menjadikan Deli Serdang sebagai kabupatennya Pramuka. Saya pikir ini juga yang diharapkan oleh Pak Kuarcat dengan kehadiran Kodamas. Karena Kodamas ini tempat berkumpulnya pramuka-pramuka terbaik PTB 9 pada masanya, dan sekarang saya pikir usianya sudah 45 ke atas. Yang perlu dijaga agar Kodamas ini berjalan dengan lancar. Biasanya kalau sudah jadi orang tua, sifatnya menjadi sifat anak-anak. Tukang merajuk, ngambek, mudah tersinggung, egoisnya tinggi. Ini perlu dikendalikan. Apalagi sekarang dengan zaman teknologi, ada WA group. Ngomongnya kadang-kadang lari-lari. Takut saya terlanjur ngomong, nesu, merajuk, terus ngambek, terus keluar dari Kodamas. Ini harus diingat. Kalau ada hal kayak gitu, anggap aja itu bunga-bunganya orang tua untuk membangun keceriaan bagi orang tua itu. Ini perlu saya ingatkan karena kadang-kadang itu bisa terjadi. Sebagai penasehat saya hanya sekedar mengingatkan. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh ketua terpilih bahwa selain bersilaturahim, Kodamas juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keanggotaan. UMKM, pelatihan-pelatihan yang ini yang bermanfaat, saya pikir perlu dikembangkan. Atau mungkin izin ketua terpilih, satu saat perlu dipikirkan bagaimana nanti Kodamas mempunyai saving dana yang ini digunakan untuk membantu putra-putra terbaik dari putranya anggota Kodamas untuk diberikan beasiswa, sehingga kita melihat suatu saat nanti ada anak dari anaknya anggota Kodamas yang sukses di dalam pendidikan. Bila perlu dikirim ke luar negeri sekolahnya, kalau savingnya sudah besar, diberi beasiswa itu. Mungkin ke depan bisa dilakukan itu. Akhirnya Kak, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah akan meridhoi perjalanan Kodamas, khususnya Kodamas periode 2020-2022. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Kuartet Cabang Deli Serdang, Pak HM Alius Mereka, beserta rombongan, Bapak Camat selaku Pemabiran Kecamatan Kuala Kutalim Baru, Bapak dari ya kakak-kakak dari BRMI, ada tadi dari Barisan NU, dan yang saya mulakan pengurus Kodamas dan anggota Kodamas yang saya cintai, dan hadirin-hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan saya, sedikit sejarah kedua yang saya sampaikan berdirinya Kodamas, karena ada kata Kodamas pun ada yang nggak tahu kita. Pada tahun 2010 di rumah saya, sembari mendengarkan hingar-bingar musik organ tunggal, beberapa orang kumpul membicarakan
macam mana mengumpulkan pramuka-pramuka yang dulu, terutama yang tergabung dalam Ambalan 1, Ambalan 2, Ambalan 3 yang pernah dibentuk oleh almarhum Pak Sahra, Pak Palut, Pak Wihar, Pak Tito, banyak almarhumnya, Pak almarhum Rusmin Siswoyo, yang notabene mereka seperti tentara latihannya Kak. Mereka saya sebutkan satu-satu namanya, mudah-mudahan ingat. Almarhum Kak Mukhlis dari Tanah Hilir yang masih ada di sini, Kak Kardino, kemudian Kak Kardino dari Klander 5, kebun Klander 5, kemudian yang dari Gelombang Kak Sampiah dan Kak Marlianin yang namanya diganti dari Marwanin, kemudian dari Patumba Kak Endang Yayu Paris Riana, sehingga terbentuklah pada Halal bin Halal pertama kali berkemah tahun 2010 ya, di Sanggar PTP 9. Banyak sekali kakak-kakak pembina tadi yang saya sebutkan sudah almarhum pada berdatangan. Ada yang almarhum tapi nggak bisa datang karena sudah sakit, yaitu Kak Sapindo dan Kak Sri Astuti dari Sampang beserta saya yang masih hidup. Kemudian terpilihlah ketua waktu itu Kakak Wianto dari Kebun Helpetiah 2 periode. Masa demi masa karena sudah habis masanya, digantilah pada periode pertama Kakak Mimba Preswadi. Jadi Kakak Mimba Preswadi ini adalah periode yang kedua. Kemudian pada tahun 2019 kami mengadakan family camp yang pertama di Scotland Sibolangit, punya Kak M. Kusdi, Kak Warga Kota Madia Medan. Sebelum sampai situ, bahwa Kodamas ini adalah orang-orang pramuka yang masih aktif di pramuka dan tidak aktif di pramuka, yang sudah tidak aktif atau yang sudah purnawirawan. Ini silahnya dulu Kak, perkapan ini Kak, dan pramuka perkebunan, singkatan pramuka perkebunan, bukan perkapan organisasi sosial dari almarhum Golkar. Cakep pun. Jadi memang istimewanya Kak, Kodamas ini terdiri dari 4 kuartir cabang. Yang terbesar adalah kuartir cabang Deli Serdang, kuartir cabang Kota Madia Medan, kuartir cabang Kota Madia Binjai, dan kuartir cabang Kabupaten Langkat, tergabung dalam komunitas Daun Mas 9. Di Sibolangit ngomong-ngomong terbentuklah Gugus Dharma Daun Mas, yang terpilih ketuanya tadi Kakak Edi Suprianto, sesuai dengan anak turunan daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kemudian petunjuk penyelenggaraan dikeluarkan oleh Kuardas Nomor 157 tentang Sakoma, Satuan Karya, Satuan Komunitas, dan Gugus Dharma. Maka terbentuk dan sudah di-SK-kan oleh kuartir cabang Deli Serdang, namanya Gugus Dharma Daun Mas 9, yang nama keren bagi kami adalah GUD. Di belakang itu huruf besar, jadi Gugus Dharma Daun Mas. Jadi ketuai oleh Kak Edi Suprianto dari Batang Kuis, beranggotakan 20 orang. Ini SK-nya sudah ada, tinggal pelantikannya. Habis ini baru nanti kita kuarcap pelantik mereka.
Dan notabene sesuai dengan SK dari Kuartir daerah yang dibacakan hari Kamis kemarin, gugus Dharma Daun Mas 9 masuk kepada organisasi kepengurusan kuartir cabang di bawah kepemimpinan Sakomas yang diketuai oleh Dr. Miska Dewasari MPD. Ini nggak bisa hadir kan karena dia nggak tahu kabarnya dan bajunya belum siap dijahit katanya. Ya mudah-mudahan nanti habis ini dia akan pulang dari jahit baju pramuka. Ya ini kan itu Kak. Ini Kak makanya ya sampai sekarang ada gugus Dharma Daun Emas itu adalah hasil daripada Kodamas Kak di tahun 2019. Ya biasa kata-kata sekarang saya sebutkan maaf karena saya di kampung saya pun orang tua pun manggil kakak, anak-anak pun manggil kakak. Jadi kalau saya pikir kakak-kakak sama kakak semua ya mohon maaf ya Kak ya, karena panggilan akrabnya familiarnya di pramuka itu kakak. Kemudian pada kakak-kakak pengurus Kodamas amanah apa yang sudah dipercayakan di pundak kalian ini harus amanah. Jangan ada saya cerita sama Kak Edi, ada satu demonstrasi ini masih aman-aman ini ya kan, tapi begitu aparat terjadi kerusuhan. Nah, jangan seperti itu. Ini ada satu tanggapan yang nyeleneh, banyak kali WA yang nyeleneh, makin nyeleneh. Yang pakai bahasa Jawa, yang kawannya nggak mengerti, sampai nanya-nanya. Ya, usahakanlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu media sosial bukan kita saja yang membaca, tapi seluruh dunia. Walaupun itu komunitas kita sekarang bisa dihacker. Jadi kakak-kakak sekalian hati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya kan ya? Kita sekarang ada tahu undang-undang ITE, salah kita tekan opo salah itu. Padahal dia nulis nggak sengaja main-main. Saya pikir Kak, terima kasih atas kehadiran Kak Kuarcap. Juga mohon maaf pada kakak-kakak sekalian, para undangan sekalian. Kadar inilah yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan tidak menjadi perhitungan di homil masar kelak. Akhir kata, mari sama-sama kita bergerak maju seperti masnya Kodamas tadi. Tereduh rasanya. Ketua Kuarcap di Serdang, juga Kak Endang, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi, kakak yang berhadir pada hari ini memenuhi undangan dari komunitas Daun Emas yang disampaikan kepada saya. Saya berterima kasih banyak karena memang baru ini saya bertemu kepada kakak-kakak sekalian senior saya yang sudah dulunya mengikuti gugus depan atau ex PTPN 9 yang sudah Kecamatan Kutalim Baru, Bapak Kepala Desa Sukadame, Ketua Kodamas beserta unsur pengurus yang baru saja dilantik, rekan-rekan dari BKPRMI, Ketua BKPRMI beserta Brigade, kakak-kakak, para undangan yang berbahagia, teristimewa kakak pendiri Kodamas, penasehat Kodamas, dan adik-adik dari DKC.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keluangan waktu untuk hadir bersama-sama melihat prosesi pengukuhan pengurus Kodamas periode 2020 sampai dengan 2022. Kami dari Warcap Deli Serdang mengucapkan selamat kepada kakak-kakak yang baru saja dilantik menjadi pengurus Kodamas Pramuka XPTP 9 yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Binjai, Langkat, Medan. Kakak-kakak yang kami hormati, saya selaku Kakwarcap Kabupaten Deli Serdang mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dibentuknya Kodamas yang salah satu tujuannya untuk bersilaturahmi kepada kakak-kakak yang selama ini berkecimpung di kepramukaan, khususnya di Pramuka PTP 9. Saya pun tidak salah pilih rupanya ketika Kak Endang Purwanto menjadi Wakil Ketua Organisasi dan Hukum. Tadi sudah disampaikan bahwa pakaian saja beliau sudah minta maaf. Jadi saya berpikir, wah ini nggak salah pilih rupanya memilih Kak Endang Purwanto menjadi Wakil Ketua membidangi Organisasi dan Hukum. Memang harus seperti itu. Kalau Kak Endang tadi berbicaranya biasa-biasa saja, saya pikir kita tidak tahu. Saya pun baru tahu tadi, ternyata rupanya di organisasi kepramukaan ini memang ada apa tadi kata mereka? Ya, SAKU, Satuan Komunitas. Rupanya memang ada, dan pada hari ini tadi diterangkan bahwa Kodamas ini bukan SAKU. Tapi Kodamas ini adalah satu wadah yang memang bisa membina adik-adik di Pramuka yang tadi juga sudah diminta sama DKC. DKC saya sudah minta dari Kodamas ini kalau bisa menjadi pembina untuk adik-adik Pramuka di DKC Kabupaten Deli Serdang. Kak Endang tadi sudah katakan bahwa Warcap Deli Serdang ini banyak diurusi oleh pengurus Warcap yang berada dari PTPN 9. Saya pun tersinggung sedikit tadi. Ya memang benar juga, hari ini memang semuanya ini Pramuka dari PTP 9, saya PTP 2. Tapi hebatnya PTP 9 ini memang saking hebatnya pendamping saya pun dari ex-PTP 9. Jadi benar yang dibilang Kak Endang tadi, ini memang PTP 9 luar biasa. Sampai-sampai pendamping pun dicari dari PTP 9. Karena apa? Karena memang hebat ini PTP 9 ini. Saya pun akui. Yang kedua, kakak pembina saya di sini masih ada. Kak Nursalis KD, mana tadi? Nah, ini masih hidup dan beliau salah satu pembina saya. Cuma saya baru tahu sekarang, kenapa kok Kak Nursalis PTP 9, saya PTP 2, Kak Nursalis yang membina. Ternyata rupanya tadi juga kembali dibilang Kak Endang tadi, karena luar biasanya lah PTP 9, maka jadi pembina di PTP 2. Terima kasih Kak Sulis, Kak Adik, saya manggil Kak Adik. Kak Adik inilah yang membina saya, membimbing saya. Selanjutnya dengan Kak Rakiman almarhum, inilah pembimbing saya, pembina saya ketika saya penggalang di Pramuka PTPN 2 Tanjung Merawa. Memang luar biasa, sampai sekarang masih sehat. Tanpa beliau membina saya, mungkin saya tidak bisa berdiri menjadi Kakwarcap di Kabupaten Deli Serdang.
Terima kasih ke adik-adik. Mudah-mudahan apa yang diberikan bimbingan, latihan, sehingga tanpa pramuka memang saya tidak bisa menjadi seperti ini. Ini tidak bisa dipungkiri. Pramuka lah yang membuat saya pertama berani. Pramuka lah yang pertama kali membuat saya menjadi pernah menokoh. Kenapa tokoh? Kenapa saya menokoh? Saya menokoh tadi itu. Ketika saya kenal, saya tanya sama orangnya. Saya kenal sama, saya coba jumpakan sama itu. Oke, kata kawan saya. Saya bilang terus, apa kegiatannya? Untuk di pramuka, katanya. Oh iya, kenal sama saya. Saya pun ulok sikit-sikit. Macam para kenal ya, saya bilang. Di mana Mas? Katanya. Pramuka ya? Oh iya, saya pramuka juga. Saya mau cerita terus. Kenal sama ini, oh kena juga rupanya. Akhirnya ya memang seperti Kak Endang tadi, karena hebatnya PTPN 9 ini, awak pun sering-sering lah ke rumah terus. Akhirnya jadi barangku. Terima kasih Pramuka PTPN 9. Hasilnya udah ada itu. Hasilnya. Teman kurang semangat pramuka, maunya di mall aja. Disuruh pramuka, nanti kena pacet lah katanya, macam-macam. Tapi yakinlah kita bahwa tanpa pramuka kita tidak bisa seperti ini. Pramuka mendidik kita, pertama juga bisa kita berbicara dan sebagainya. Jadi adik di KJ tadi itu kan nampak ya, kita nampak kalau seandainya kita kenal dengan adik-adik, ini pramuka apa tidak? Kalau dia pramuka memang sigap dia, bawaannya sigap. Tapi kalau udah pramuka dia loyo dia bawaannya. Tapi kalau udah pramuka disuntik vaksin pun dia gini terus. Bukan gini-gini dia. Dia terus kasih di lengannya suntik. Tapi kalau nggak pramuka, macam ini ketua BKPRMI gini-gini dia disuntik. Takut-takut dia disuntik. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih undangan yang disampaikan kepada kami. Memang baru beberapa hari yang lalu Warcap Deli Serdang dilantik bersama Kak Endang, Kak Arif dan sebagainya. Dari Kodamas ini banyak pengurus di Warcap Deli Serdang. Rupanya Kodamas ini minta Warcap dulu dilantik, baru di sini dikukuhkan. Ini luar biasanya hebatnya Kodamas ini, supaya bisa mengundang Kak Warcap langsung datang kemari. Kalau belum dilantik ataupun belum dikukuhkan tanggal berapa? 18, 19? 18 ya. 18 ini Kodamas ini mesti kita apa ini? Biar dilantik dulu Kak Warcapnya, baru kita undang. Kalau nggak dilantik mana mungkin diundang. Inilah kehebatannya PTP 9 ini, ex-PTP 9. Ya mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya Kak ya. Jangan pulang ini Kodamas ini menyaingi Warcap. Karena Warcap Deli Serdang belum ada Mas, lagu Masnya belum ada ya? Belum ya? Ini Kodamas sudah buat Masnya. Saya pun tadi hebat juga ini. Ini luar biasa memang. Jadi nggak Kak Endang ini bukan cakap-cakap apa namanya ya sembarang cakap. Memang dibuktikan beliau bahwa pramuka ex-PTP 9 ini memang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pramuka ex-PTP 9. Saking hebatnya memang pendamping saya pun harus dari ex-PTP 9. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita sehat-sehat semua dan ke depan Kodamas ini harus lebih hebat lagi. Hebat Kodamas, hebat Warcap Pramuka Deli Serdang. Tapi kalau Kodamasnya tidak hebat, ini pramukanya pun Warcapnya juga kurang hebat. Tapi yakin saya, karena pengurus Warcap Deli Serdang itu banyak dari Kodamas yang dihimpun di beberapa bidang-bidang. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Kodamas, mudah-mudahan kedepannya akan lebih berjaya kembali. Oke, beliau apresiasi yang mulia kepada ketua terpilih Kodamas tahun 2020 dan 2020. Penggalang-penggalang itu sebanyak masing-masing setelah berlalu beberapa tahun kemudian, mungkin 30 tahun saat ini, lalu langsing. Dan sangat pandai menari. Baik hadirin yang kami hormati, beli lemari di Kuala Bingi buat hantaran si anak darah. Mari kita semua akan menyanyikan lagu himne untuk mengenang teman-teman atau saudara kita yang sudah tiada. Kepada grup paduan suara dipersilakan mengambil tempat yang sudah disediakan. Persilakan atur barisan dan mengambil tempat bersama-sama untuk menyanyikan lagu himne bersama-sama. Baik, terima kasih. Paduan suara dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu undangan para hadirin sekalian, dengan berakhirnya lagu himne, maka rangkaian acara kita sudah selesai. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kalau ada acara di lain hari, jangan lupa untuk memanggil saya kembali. Dan tidak lupa pula kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf sekali lagi. Saya Aan dari Perkebunan Batang Kuis dengan rekan saya Kak Bambang dari Kelumpang. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama Kak Keluarga beserta Kak Ina Purwanto selaku Badan Penasehat. Untuk tahun yang indah saat ini dipersilakan Untuk pulang walau telah menjelang, ku ingin hidup 1000 tahun
saat ini